Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana ilman lina'lama anna Allah tabaraka wa ta'ala alimun bikulli syai'. Amma ba'd. Sahabat yang melakukan Allah, suatu kali ada suatu pergesekan antara guru dan murid. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan gurunya Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Imam Ibnu Hajar mempresentasikan hasil penelitiannya mengenai riwayat-riwayat hadis tentang Nabi Khidir. Kesimpulan beliau setelah presentasi adalah bahwa semua hadis mengenai Nabi Khidir itu ada, tapi mengenai hidupnya Nabi Khidir sampai saat ini itu belum ditemukan yang sahih. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Iraqi? Imam Al-Iraqi kemudian menggebrak meja, kira-kira ibaratnya seperti itu, lalu mengatakan, uskut, diam. Jangan kamu katakan sama sekali bahwa Sayyidina Al-Khidir atau Khidir mati. Pertanyaannya, apakah kitab atau risalah yang ditulis oleh Ibnu Hajar setelah beliau meneliti tentang Sayyidina Al-Khidir alaihissalam? Ternyata judul kitabnya sudah bisa kita akses di internet, sudah bisa kita lihat dalam aplikasi-aplikasi kitab, judulnya Az-Zahrun Nadir fi Halil Khidir, mengenai tentang Nabi Khidir alaihissalam. Orang Arab menyebutnya dengan Khidir atau Khadir. Kenapa disebut dengan Khidir atau Khadir? Karena Nabi Allah Khidir alaihissalam, beliau membawa kedamaian yang disimbolkan dengan hijau. Maka Nabi dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, dimanapun Nabi Khidir duduk atau melewati, maka tempat itu pasti menghijau, pasti menjadi bercahaya dengan cahaya yang merupakan inti dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang melakukan Allah, semenjak saat itu Al-Imam Ibnu Hajar tidak pernah lagi mengatakan Nabi Khidir mati, karena perkataan itu menyakiti orang-orang yang telah bertemu dengan ruhannya Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Ternyata jauh hari sebelum Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang bergelar Al-Arif Billah Al-Ghaus fi zamanihi, belum menulis kitab Lataiful Minan. Di kitab ini belum membahas salah satu persoalan yang menjadi iskaliyat, polemik antara Imam Ibnu Jauzi ahli hadis dengan para ahli qalbu di zamannya. Imam Ibnu Hajar sepertinya membaca hal ini juga. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Jika engkau mengatakan, maksudnya Ibnul Jauzi, bahwa semua umat, likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya, maka ajalnya mereka sudah lewat. Dijawab oleh Imam Ibnu Athaillah, bukankah iblis yang Allah telah rajam, Allah telah laknat, diizinkan untuk munzarin, minal munzarin. Dia berdoa, bertawasul dengan sifat Allah, izzah Allah, lalu Allah panjangkan umurnya, minal munzarin. Apakah mustahil bagi Allah untuk memanjangkan hidup seorang nabi? Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dan imam-imam yang lain itu sepakat mengatakan apa? Ijma'ul ummah. Ijma'nya umat yang mana? Ulama ahli qalbu. Bahwa Nabi Allah Khidir alaihissalam atau Khidir alaihissalatu wassalam, beliau hidup. Tapi hidupnya berbeda dengan hidupnya kita. Beliau seperti yang terjadi pada Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam, beliau suka melakon. Beliau suka menampilkan hal-hal yang bahkan Nabi Musa diuji cara melihatnya. Apakah Nabi Musa melihat dengan hukum normatif, hukum zahir, atau melihat dengan hukum basirah, hukum mata hati, kebeningan kalbu. Seperti Nabi Musa pun diuji. Beberapa kali beliau hampir gagal, tapi sampai kemudian Allah loloskan beliau. Apalagi kita. Dan di ayat tersebut di surah Al-Kahf tidak diceritakan mengenai apakah Nabi Khidir ini hidup sebelum Nabi Musa atau setelah Nabi Musa, atau lahir bersama dengan Nabi Musa. Tidak ada penjelasan begitu. Inilah sebab kenapa ulama ahli hadis sebagian berbeda pendapat, karena wajar ilmu hadis itu ilmu yang berkaitan dengan periwayatan sanad.
Sedangkan ilmunya ulama ahli qalbu berkaitan dengan kebeningan qalbu. Bukan berarti ahli hadis tidak mempunyai hati yang bening, tapi mereka mempunyai disiplin ilmu yang berbeda dengan ilmu ahli qalbu. Maka teman-teman, bagi ahli qulub, ulama ahli ruhani, bahwa sosok Nabi Khidir itu zahir dan tidak boleh diingkari. Namun bagi orang yang ingkar, apakah berefek kepada imannya? Tentu tidak. Karena tidak ada dari rukun iman percaya bahwa Nabi Khidir hidup. Tapi ini hanya masuk ke adab rohani. Lalu siapakah sosok Nabi Khidir alaihissalatu wassalam? Nabi Khidir alaihissalatu wassalam adalah Syekhul Anbiya. Dia adalah guru para nabi selain Nabi Muhammad. Ketika di masa Nabi Musa, beliau menjadi guru Nabi Musa. Namun karena Nabi Muhammad mengatakan, La nabiyya min ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Maka dengan meninggalnya Nabi, kepangkatan beliau sebagai seorang nabi itu terbenam dengan terbenamnya Rasulullah dikuburkan di kuburan tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Tetapi kewalian rohani beliau, ma'rifatullah beliau dalam kolbunya tidaklah diturunkan. Ini hanya masalah jabatannya. Setelah beliau menjadi gurunya para nabi selain Nabi Muhammad, lalu hidup setelah Nabi Muhammad, pangkat beliau disebut dengan Syekhul Aulia, gurunya para wali. Maka tidak ada satu wali-wali yang khawas, karena wali ini dibagi dua. Ada wali yang umum, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang secara zahir terjaga. Tapi ada wali yang khawas. Mereka menyimpan dalam kalbunya cahaya-cahaya keilmuan mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini Allah berikan izin bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Mereka ini diberi tugas kewalian. Siapa yang membimbing mereka? Itulah Sayyidina Al-Khidir alaihi salam. Al-Habib Zain bin Smith mempunyai kitab Bahjatul Talibin. Beliau masih hidup. Beliau salah satu pemimpin dari Rabithah Alawiyah, salah satu lembaga yang menjaga kebeningan nasab para sahadah Alawiyah, para keturunan Rasulullah SAW. Dalam kitab Bahjatul Talibin, beliau menulis ungkapan syair para ulama terdahulu yang sudah menjadi kesepakatan bahwa nama Nabiullah Khidir adalah Balia ibn Mulkan. Dan orang yang mengenal namanya saja, jika dia percaya dengan sosok ini, insya Allah, Allah akan bimbing dia untuk husnul khatimah. Apa rahasianya? Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid Al-Baghdadi, bahwa tasdiq ulumina wilayatun sughra, membenarkan ilmu kami ini, ilmu qalbu, ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul ruh, adalah bagian dari kewalian yang minor, kewalian yang kecil. Percaya saja, kita hafalkan namanya, kita percaya bahwa ia ada. Insya Allah, kita termasuk barisan wali-wali, meskipun wali-wali yang minor. Sahabat dimulakan Allah, terlepas dari perdebatan di luar sana, hal ini sangat zahir, sangat nyata, dan menjadi kesepakatan ulama-ulama al-arifuna billah, yang mengenal Allah SWT. Maka jangan ragu mengenai hidupnya Nabi Khidir, tasdiklah, percayalah masalah itu, insya Allah kita termasuk barisan orang-orang yang akan diberi bantuan dan ajaran keilmuan oleh orang-orang yang berguru kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk bagian mereka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.